Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita masih membahas mengenai gradien ya pada persamaan garis lurus, tapi kita akan bahas mengenai sifat-sifat dari gradien ya. Baik, jika kita lihat gambar di belakang ini ya. Ini adalah gambar menara Pisa atau menara condong. Itu bisa kamu lihat dengan kemiringan yang pas, dia tidak akan roboh ya bangunannya ya, kokoh dia. Itu gunanya kita mempelajari mengenai gradien ya. Baik. Nah, sifat-sifat gradien suatu garis. Jadi kalau kita lihat ini yang pertama ya, apabila dia garisnya dari kiri ke kanan ya, naik, posisinya naik, maka kita akan mendapatkan nilai gradien yang positif, yaitu lebih besar daripada 0. Sementara jika posisi gradiennya atau kemiringannya garis lurusnya itu dari kiri ke kanan tapi posisinya turun bukan naik, maka kita akan mendapatkan nilai gradiennya adalah kurang dari 0 ya, kurang dari 0. Jadi terus yang ketiga, jika garisnya sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya itu 0. Kalau sejajar sumbu X, sejajar sumbu X itu berarti kan kita bisa lihat nilai X-nya ya, karena gradien di sini adalah gradien itu adalah perubahan posisi Y ya, perubahan posisi Y2 dikurang Y1 ya, per X2 dikurang X1. Itu adalah gradien. Jadi di sini kalau kita lihat X-nya, Y-nya itu adalah 0 ya, posisinya di 0 semua ini. Kalau kita sejajar dengan sumbu X, karena sifat gradien kalau dia ini sama ya, sama ini nilai gradiennya. Kalau dia bentuknya sama, sejajar seperti ini, maka nilai kedua gradien ini sama. Jadi di sini Y-nya adalah 0, Y2-nya 0, dan X2 kurang X1 ini misal kita ambil X2-nya adalah 2 ya, 2 ya, 2 misalkan ya, dikurang X1-nya adalah 1, misal kita tentukan di situ posisinya. Maka nanti kan dia kita peroleh di sini adalah 0 per 1. 0 per 1 itu nilainya 0. Makanya gradiennya bernilai 0. Gradiennya bernilai 0 kalau dia sejajar sumbu X ya. Maka gradiennya bernilai 0. Kalau dia sejajar sumbu Y, itu kan berarti gradiennya adalah Y2 kurang Y1. Jadi posisi Y-nya ya ada ya, Y-nya misalnya kita ambil 2 sama 1, 2 dikurang 1 per X-nya kan di posisi 0 dia, di posisi 0 semua, berarti 0 kurang 0, maka 1 per 0. 1 per 0 itu dia tidak terdefinisi, dia tidak terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi atau dia tidak memiliki gradien, jadi tidak ada kemiringan dia. Kalau tegak lurus itu dia tidak ada kemiringan. Tapi kalau dia sejajar sumbu X, berarti kemiringannya adalah 0. Seperti itu, jelas ya. Oke, kita lanjut dari sifat-sifat gradien tadi. Sekarang kita lihat sifat gradien dari kedua garis yang saling tegak lurus. Bagaimana jika ada dua buah garis, dia berpotongan tapi tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus itu kan dia membentuk sudut siku-siku. Ini 90 derajat sudutnya. Kalau siku-siku itu 90 derajat ya, dia 90 derajat. Nah, ini bagaimana gitu kan sifat gradiennya, bahwa di sini kita lihat gradiennya adalah
min 1. Coba kita hitung ya. Kita hitung, kita lihat di sini untuk garis L, gradien dari garis L itu kalau kita lihat adalah ini titiknya ya, koordinat titiknya. L itu kan titiknya adalah min 1,0 dengan yang ini di B nya adalah ini A nya, B nya adalah 0,1. Maka kita akan mendapatkan gradiennya Y2 kurang Y1, berarti 1 kurang 0 per 0 dikurang min 1, berarti 0 plus 1. Kita dapatkan gradiennya adalah 1 ya. Selanjutnya untuk yang ini garis K, kita tahu koordinat titik C nya adalah 3,0 dan titik D koordinatnya adalah 0,3. Maka gradien titik K, gradien garis K, kemiringan garis K ini adalah Y2 kurang Y1, berarti 3 kurang 0 per X2 kurang X1, 0 kurang 3, berarti 3 per min 3 sama dengan min 1. Jadi sifatnya bahwa kalau kita lihat di sini bahwa gradien L kalau dikalikan dengan gradien K itu adalah 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Jadi kita dapatkan sifat untuk gradien yang saling tegak lurus, maka ya gradien 1 dikali gradien 2 sama dengan min 1. Ini untuk yang saling tegak lurus. Kita dapatkan ya sifatnya bahwa gradien 1 dikali gradien 2 sama dengan min 1. Selanjutnya, nah bagaimana jika dia sejajar? Jika saling sejajar, kita bisa lihat ini ya. Kalau kita hitung titik A 2,0, titik B, nah berarti kita bisa cari ya gradiennya ya, karena sudah ada koordinatnya. Gradien garis A, A kecil ya, ini garis A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Jadi gradien garis A itu adalah Y2, berarti 5 kurang 0 dari sini ya, ini yang kita hitung sekarang ya. 5 kurang 0 per X nya adalah 2 min dari dikurang dengan min 2, berarti kan 5 per 4, karena min ketemu min jadi plus, berarti 2 tambah 2 4, jadi 5 per 4. Itu gradien A. Sekarang kita hitung untuk gradien B. Gradien B kita lihat Y2 nya 5, Y1 nya 0, berarti 5 kurang 0 karena dia terhadap melewati titik pusat ya, 0,0. Terus X2 nya adalah 4 dikurang 0, berarti 5 per 4. Oh sama ternyata ya gradian garis A dengan garis B. Sekarang kita lihat garis C. Garis C itu adalah 4,2 dengan 0,3, berarti 2 dikurang dengan min 3 per 4 dikurang 0 sama dengan min ketemu min plus, berarti plus 3, 2 tambah 3 5, 5 per 4, ternyata sama lagi. Kita lihat gradien garis D. Garis D adalah 2 ini ya,
2 dikurang dengan min 3 per 6 dikurang dengan 2. 6 dikurang dengan 2 berarti min ketemu min plus, berarti 2 tambah 3 5. 6 kurang 2 adalah 4. Ternyata sama semua ya. Ke semua ini gradiennya sama. Kalau sama berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa jika dia sejajar, garisnya saling sejajar ya, maka ini garis sejajar nak ya, kayak gini nih ya, sejajar, maka gradien 1 sama dengan gradien 2. Ini untuk yang sejajar. Itulah kita dapatkan 2 lagi ya sifatnya ya. Jika tegak lurus maka gradien 1 kali gradien 2 sama dengan min 1. Jika dia saling sejajar maka gradien 1 sama dengan gradien 2. Jadi sama nilainya gradiennya kalau sejajar. Baik, sekarang kita lihat contoh soal ya. Kita ketahui persamaan garis lurus 2x tambah 3y kurang 4 sama dengan 0 dan 4x tambah 6y dikurang 8 sama dengan 0. Bagaimanakah kedudukan dua persamaan garis tersebut? Kedudukannya bagaimana? Apakah dia tegak lurus? Apakah dia sejajar ya? Kita lihat gradien dari persamaan garis 1. Ingat, kita sudah pelajari pertemuan yang awal bahwa menentukan gradien ya dari suatu persamaan garis lurus itu bisa dua cara, kamu rubah bentuk atau menggunakan rumus ya. Kalau dia ada ax plus by plus c sama dengan 0, itu dia akan memiliki gradien ya sama dengan min a per b, min a per b ya. Jadi ini a itu punya x, b itu punya y, berarti 2 min 2 per 3 karena min a ya, min 2 per 3. Sekarang kita lihat persamaan garis lurus yang kedua, 4x tambah 6y kurang 8. Jadi a nya ini a, nilai a, ini nilai b. Jadi kalau min a berarti min 4 per b nya 6, min 4 per 6. Kalau disederhanakan sama-sama kita bagi 2 ya, min 4 dibagi 2 min 2, 6 dibagi 2 3, jadi min 2 per 3. Jika kita lihat kedua garis memiliki nilai gradien yang sama, maka kedua garis tersebut adalah saling sejajar. Dia tidak tegak lurus ya, karena kalau tegak lurus itu harus kalau dikalikan kedua gradiennya nilainya adalah min 1. Ini kan tidak min 1 ya. Kalau dikalikan berarti dia, karena dia bentuk nilai gradiennya sama ya, sama-sama min 2 per 3 ya, maka dia saling sejajar ya, seperti yang sudah kita buktikan tadi pada gambar ini kan, saling sejajar maka gradiennya adalah sama tuh. Oke. Nah, ini kita dapat tarik kesimpulan dari yang kita pelajari barusan bahwa jika dia saling sejajar maka nilai gradiennya adalah sama. Jika dia tegak lurus maka hasil perkalian kedua gradien tersebut adalah min 1. Jika dia sejajar terhadap sumbu y maka dia tidak terdefinisi gradiennya atau tidak memiliki gradien. Sedangkan jika dia sejajar sumbu x ya, sejajar sumbu x, maka gradiennya adalah 0 ya. Oke, ini ada latihan untuk kamu, coba. Nah, tentukan apakah pasangan garis berikut sejajar atau saling tegak lurus. Jadi ingat ya, tadi sudah kita bahas bagaimana cara mencari gradien bila melalui dua titik, itu pada pertemuan yang lalu juga sudah dibahas ya. Tadi juga sudah Bapak contohkan, sudah saya contohkan tadi ya. Kalau dia menghitung gradien itu adalah kalau dia melalui dua titik ya, melalui titik koordinat, maka gradiennya adalah y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Ini x1 y1, ini x2 y2. Jadi tinggal masukkan aja, kamu hitung berapa gradien garis K dan kamu hitung juga berapa gradien ini
Ini nilai X1 Y1, ini X2 Y2 untuk itu. Baik, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.